Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Hambali. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data, proyek tugas basis data. Kita langsung mulai aja lah. Untuk soal pertama kan kita membuat tabel gitu. Setiap tabel yang kita buat, maka kita membuat tabel pertama kan tabel perpustakaan. Di sini untuk perpustakaannya atributnya ada ID purpose dan bar chartnya ada 10. Untuk bar chart ini jumlah karakternya berapa gitu. Maka saya akan membuat 10 karakternya. Untuk permeki ini adalah nilai unitnya. Syarat permeki ini nilainya tidak boleh kosong. Kan atribut selanjutnya ada nama perpustakaan, lokasi gedung, dan NIP kepala sekolah. Untuk deskrip perpustakaan ini kita melihat tipe datanya, apakah nilai nu atau yang pakai key gitu. Dan selanjutnya kita membuat tabel struktur pegawai. Di sini saya membuat tabel struktur pegawai dengan detach ada name dan menggunakan bar chart dan permeki dan nama lengkap, dan ada detach nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID purpose. Di sini ada juga ID pakai promeki ini promeki ini untuk gabungan data atau bukan gabungan data, tapi gabungan atribut dari atribut ID purpose sama perpustakaan, ID perpustakaan. Kayak di sini pakai string supaya melihat tipe datanya. Untuk tabel ketiganya kita buat tabel buku dengan atributnya ada SBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi, rak, dan ID purpose. Di sini juga kita pakai promeki ID purpose dan sama purpose card supaya kita gabungkan atribut duanya. Di sini kita buat untuk tabel selanjutnya, kita buat tabel mahasiswa. Di sini kita buat tabel mahasiswa ini, kita buat ada NIM-nya, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan dari mana, ada alamat mahasiswa, ada ID purpose. Karena ada ID purpose, maka kita pakai promeki supaya gabungkan atributnya dengan perpustakaan tersebut tadi. Untuk tabel terakhir itu ada tabel pinjam. Jadi kita buat tabel pinjam itu kita buat atributnya juga ada ID pinjamnya, ISBN, NIM, tanggal peminjamnya, tanggal kembaliannya, denda. Di sini ada pakai promeki SBN karena di tabel sebelumnya tadi pakai SBN, maka kita promeki untuk gabungkan data atribut tersebut. Maka udah selesai buat tabel, maka kita masukkan data dalam tabel ini. Untuk tabelnya kita pakai insert, masukkan data purpose tadi dengan atribut ID, nama, purpose, lokasi, dan kepala sekolah. Di sini saya memasukkannya untuk ID P01 dan nama purpose-nya ada purpose wilayah dan lokasinya di Gedung Matahari lantai 1. Di sini saya pakai 0 untuk ID kepalanya. Dan kita membuat juga insert struktur pegawainya. Kita buat dulu name, nama lengkap, dan alamat. Di sini ada name-nya untuk pertama kan name-nya ada 2401001 dan nama lengkapnya ada Cahyo dan alamatnya ada Jakarta gitu. Dan jabatannya itu kepala gitu. Dan ID kepalanya ada P01. Maka kita akan tampilkan outputnya insert data ini. Kan kita udah dapatkan tampilkan output datanya itu dengan ID P01, nama perpustakaan yang di purpose wilayah, lokasinya di Gedung Matahari lantai 3, dan NIM itu dikosongkan. Maka di sini untuk tabel strukturnya, ini output untuk tabel strukturnya. Ada nama Cahyo, alamat, dan gajinya, jabatannya,
dan ID purpose-nya yang untuk yang tabel sebelumnya tadi. Di sini saya akan menambahkan data lagi untuk tabel sebelumnya. Ini untuk tabel buku, maka kita akan ada SBM untuk nilainya, SBN-nya, dan judulnya apa lah kita buat di situ, dan penulisnya siapa, dan penerbitnya apa saja, dan lokasinya, dan ID-nya. Maka kita membuat insertkan data supaya membuat tabel tersebut. Begitu juga untuk tabel mahasiswa. Untuk tabel terakhirnya kita akan menambahkan datanya di dalam tabel itu, ada tabel pinjam, maka kita tambahkan untuk ID pinjamnya itu PJML01 saya buat supaya lebih mudah aja nanti. Dan SBM-nya pun yang SBM yang tabel sebelumnya kita akan samakan sama NIM mahasiswanya, dan tanggal kembalinya kapan kita buat, dan tanggal peminjamnya. Maka kita buat juga dendanya berapa. Di sini kita menampilkan outputnya juga. Di sini udah ada outputnya, bisa dilihat di sini. Oke, kita akan lanjut aja. Untuk soal selanjutnya itu menggunakan operator update. Update ini perubahan data yang kita buat tadi. Yang pertama tadi kan rak kosong. Ini misalnya ini ada sintak update buku set lokasi rak yang lokasi rak yang raknya 99 yang dimana yang jadikan rak 99 yang dimana yang rak 01. Maka kita akan tampilkan untuk tabel di lokasi rak, maka akan berubah outputnya ini, maka akan berubah menjadi rak 99. Delete ini untuk menghapus. Untuk selanjutnya itu ada penampilan query select. Maka di sini ada namanya untuk di query pertama ada where, di mana jurusan statistika, maka kita akan cari di tabel mahasiswa di mana yang jurusan statistika, maka dia akan keluarkan outputnya namanya Iman Hambali dengan Adli dengan jurusan statistika. Yang kedua ada untuk memakai query and. Di sini kita akan memakai di mana dari tabel buku di mana lokasinya rak 1 dan penerbitnya penerbitnya Erlangga. Maka akan di sini akan menampilkan yang rak 1 dan penerbitnya Erlangga. Dia akan ini harus memenuhi keduanya. Untuk OR ini itu adalah salah satunya. Maka di sini di mana dari tabel buku di mana penerbit Erlangga dan atau penerbit Gramedia, maka ini salah satunya aja ditampilkan yang untuk memenuhinya. Yang ada juga yang notely ini, maka kita di sini mencari yang namanya itu tidak ada yang MySQL, maka di sini kita untuk notely ini hasilkan outputnya yang tidak ada namanya MySQL. Dan untuk backbend ini ada rentangan. Untuk di tabel pinjam di mana rentangan untuk tabel pinjam yang di mana kolom denda sini rentangnya ada 100 sampai 200, maka di sini rentangnya itu sampai 100 sampai 200. Kalau misalnya ada 300 itu tidak akan keluar karena rentangnya 100 sampai 200. Dan selanjutnya itu kita akan menampilkan proses seleksi fungsi. Di sini ada sum untuk denda, maka untuk sum ini kita jumlahkan hasil total denda tadi dengan membuat namanya itu total denda dari tabel pinjam, maka hasilnya ada 8.000. Dan select G itu adalah rata-rata, maka kita rata-ratakan gaji dari tabel struktur pegawai yang kita buat nama itu dengan rata gaji. Inilah hasil outputnya.
Di sini ada code, itu sebagai jumlah bukunya, kita buat namanya itu dari jumlah bukunya, maka hasilnya itu ada 5. Dan kita menggunakan group operator group by dan order by. Group by ini gabungan dari tabel dari semua tabel. Misalnya ada judul, itu sebagai kita buat dengan jumlah judul buku dengan buat jumlah dari tabel buku, dan kita gabungkan dengan judul buku, maka hasilnya ini ada judul buku dan jumlahnya berapa. Untuk order by ini urutan nama judul buku, misalnya Dex ini dari terkecil sampai terbesar. Oke, kita langsung lanjut. Ada cross join. Cross join ini ada perkalian setiap datanya itu. Misalnya itu ada hasilnya itu sama dengan 5 kali 3, maka di sini akan 15 baris misalnya. Begitu juga dalam tabel ini. Di sini ada Erna join. Erna join ini gabungan dua tabel yang kolomnya yang berhubungan dan cocok untuk data tersebut. Dari tabel A dengan baris setiap tabel B, misalnya dari kolom dari tabel A dan tabel B itu berhubungan dengan cocok, maka dia akan digabungkan. Di sini akan menggunakan operator full join. Di full join ini kita akan gabungkan dari tabel cross join dan inner join. Ini kita akan pakai onion. Ini kita akan mencocokkan dari tabel name kan beda tabel sama nama masih ID pinjam, maka kita akan cocokkan dengan ID pinjam. Di sini kita akan gabungkan tabel name dan ID pinjam dan nama mahasiswa. Di sini ada operator any dan exit any ini untuk kumpulan atau bandingan skupon nilai. Minimalnya salah satu itu ada dari nilai-nilai berikut. Misalnya dari output ini udah nampakkan dari salah satu nilainya SEP dan pinjam. Dan ada selanjutnya axis ini operator logika, biasanya mengecek apakah suatu software ini menghasilkan datanya atau tidak, minimal nilainya itu benar atau salah. Kalau misalnya nilainya ada salah, maka dia akan tidak akan menampilkan nilainya. Oke, kita akan lanjut. Untuk operator terakhir itu ada view. View ini adalah vertikal atau melihat seperti tabel atau isinya itu berhasil dari query yang kita buat. Maka dia view ini selalu mengikuti perubahan tabel. Misalnya ada perubahan dari tabel pertama, maka dia pun ikut perubahan pertama. Di sini kita akan pakai sintaks create view dari tabel pinjam sebagai select. Kita tampilkan dari pinjam dan nama mahasiswa, judul buku dan tanggal kembaliannya, dan kita pakai inner join juga, gabungan dari join. Maka kita akan melihat tabel dari view pinjam ini menghasilkan ID pinjam mahasiswa dan judul buku dan tanggal peminjam dan tanggal pengembaliannya. Sekian presentasi saya, mungkin ini aja. Maaf ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.